wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh. Salawat serta salam terlupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2320203886208018. Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan silabus dan RPP serta modul inovasi perencanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dan adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang komponen silabus dan langkah-langkah pengembangan silabus. Waktunya menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang komponen dari silabus. Yang pertama yaitu standar kompetensi, di mana standar kompetensi adalah yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran. Yang kedua yaitu kompetensi dasar, kompetensi minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa dari standar kompetensi untuk suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu indikator, yaitu karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda perbuatan atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk menunjukkan bahwa ia telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Yang keempat yaitu materi pokok atau pembelajaran, di mana bahan ajar minimal yang harus dipelajari siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran, yaitu pengalaman atau kegiatan yang perlu dilakukan siswa untuk menguasai kompetensi dasar atau materi pembelajaran. Yang keenam yaitu penilaian, kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu, di mana alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedelapan yaitu sumber belajar, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi pengalaman kepada seseorang yang belajar baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai secara keseluruhan. Dan adapun langkah-langkah pengembangan silabus dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi atau kompetensi dasar mata pelajaran sebagai yang tercantum pada standar isi dengan memperhatikan. Yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara standar kompetensi atau kompetensi dasar antar mata pelajaran. Adapun yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok, yaitu pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu potensi pendidik, yang kedua yaitu relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga yaitu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar, yang dimana pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu indikator merupakan indikasi pencapaian kompetensi dasar.
pencapaian kompetensi dasar ditandai dengan perubahan perilaku yang terukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran suatu pendidikan potensi daerah. Yang kelima yaitu penentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator, yaitu penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis, lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri, di mana penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar, yaitu penentuan alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan waktu yang diperoleh untuk setiap mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Adapun yang terakhir yaitu menentukan rujukan, objek, dan bahan sebagai sumber belajar dan kegiatan pembelajaran, yaitu sumber belajar yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Yaitu penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi atau kelompok atau pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian saya kembalikan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Khairunisa, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana sekolah memastikan bahwa silabus yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Yaitu sekolah biasanya memastikan bahwa silabus mereka sesuai dengan standar kompetensi lulusan dengan melakukan beberapa langkah, seperti memeriksa silabus secara berkala, melibatkan para pakar dalam pengembangan silabus, mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran secara berkala untuk memastikan pencapaian kompetensi yang diinginkan. Mungkin itulah yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.